Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang model rancangan penelitian. Adapun anggota kelompok 4, saya sendiri dan Mulai Onsa, ada Heni Lestari, Aldi Batra, dan Barudin. Pengertian rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Rancangan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian biasanya disebut proposal penelitian. Kerangka rancangan penelitian. Kerangka atau sketsa rancangan penelitian yang umum digunakan adalah 1. Judul penelitian, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan dan manfaat penelitian, 4. Tinjauan perpustakaan, 5. Hipotesis, 6. Populasi atau sampel partisipan, subjek penelitian, 7. Variabel penelitian atau batas konsep atau kerangka konseptual, 8. Metode pengumpulan data, 9. Metode analisis data, dan 10. Penulisan laporan. Penjelasan rancangan penelitian. 1. Judul penelitian. Halaman judul terletak paling pertama dalam laporan penelitian. Pada halaman ini berbeda dengan halaman-halaman selanjutnya. Tulisan lebih tebal dan dengan huruf yang besar. Selain itu, halaman judul berisi judul permasalahan yang akan kita teliti, nama peneliti, logo lambang. Jika penelitian dilakukan di bawah naungan suatu lembaga atau organisasi seperti universitas, dan paling akhir adalah nama dari lambang itu sendiri. Judul penelitian yang bertulis bersifat mewakili masalah yang membutuhkan pemecahan dan solusi harus singkat, padat, dan jelas. 2. Rumusan masalah. Pengertian super singkat rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Dalam penyusunan rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah. Di mata orang lain mungkin suatu fenomena sama sekali bukan sebuah masalah, namun di mata peneliti apa yang ingin diteliti harus berupa masalah. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang kamu lakukan selesai. Membuat tujuan dan manfaat penelitian tidak sulit apa yang dibayangkan. Pembaca tinggal melihat lagi rumusan masalah yang telah disusun. Tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan biasanya disebut di pula studi literatur. Pada kerangka ini, pembaca mencari membaca dan mereview bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Tak jarang literatur yang relevan banyak jumlahnya. Pada khususnya ini, pembaca harus menyeleksi mana yang lebih relevan, mana yang kurang relevan. Hipotesis. Hipotesis diperlukan jika penelitian yang kamu lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis dirumuskan dari hubungan antara dua variabel atau lebih yang menjadi kesimpulan sementara dan perlu diuji. Populasi dan sampel. Bagian ini disebut juga subjek penelitian atau partisipan. Peneliti perlu menjelaskan siapa saja partisipan dalam penelitian ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada penelitian sosial, pembahasan mengenal etika boleh ditulis di bagian ini. Subjek penelitian sosial adalah manusia. Oleh karenanya, aspek etika penting untuk dibahas, kecuali beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan analisis. Wacana atau analisis penting di mana tidak melibatkan kontak dengan manusia sebagai subjek penelitian. Variabel penelitian sama seperti bagian sebelumnya. Variabel penelitian lebih akrab digunakan untuk riset kuantitatif yang memerlukan hipotesis. Riset kualitatif biasanya menggunakan variabel memang berbeda. Variabel lebih detail dan bisa diukur ketimbang konsep. Namun, penelitian biasanya diterapkan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang tidak bisa diukur. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diterapkan harus mampu menjawab rumusan masalah. Jadi, tugas penelitian di sini untuk memilih mana metode pengumpulan data yang
yang relevan. Relevansi metode mempunyai data sangat tergantung pada rumusan masalah yang dirumuskan. Metode analisa data. Metode analisa data bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Cara melakukannya juga berbeda-beda, tergantung metode riset apa yang digunakan. Riset kuantitatif seringkali menerapkan metode analisa yang berbeda. Dengan riset kuantitatif, perbedaan analisa data bisa dapat dilihat dari perbedaan software yang digunakan jika analisis dilakukan dengan bantuan komputer. Menulis laporan. Kerangka terakhir dari rencana penelitian adalah menulis laporan. Penulisan laporan penelitian disesuaikan dengan penelitian apa yang dilakukan. Jika penelitian skripsi, maka penulis laporan harus sesuai dengan skripsi, bukan tesis atau lainnya. Format laporan penelitian pada prinsipnya sesuai dengan karakter yang menjadi rancangan penelitian. Jadi, ketika pembaca sedang membuat rancangan penelitian, sebenarnya pembaca juga sedang menyusun kerangka laporan penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.